Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Mr. L ya. Kali ini saya akan membahas tuntas permasalahan mesin cuci merek apa saja bosku, yaitu mesin cuci satu tabung bosku ya. Mesin cuci satu tabung yang mana ini tidak bisa spin, terus cara membersihkan kotoran, terus cara percepat putaran untuk mesin cuci yang lambat bosku, ataupun mesin cuci yang tidak bisa muter bosku. Nah ini bosku, di sini saya mempunyai dua mesin cuci, yaitu mesin cuci Samsung Wobble sama mesin cuci Polytron, semuanya satu tabung bosku, dan permasalahannya itu sama bosku. Ini saya terinisiatif gara-gara saya itu beli mesin cuci bekas dua-duanya ya. Terus orang-orangnya itu tidak mau tanggung jawab atas kerusakan selama masa garansi. Akhirnya saya coba-coba pelajari cara kerjanya gimana bosku, dan akhirnya saya bisa memperbaiki sendiri. Jadi bosku, kalau punya mesin cuci permasalahannya sama dengan punya saya, bosku tidak usah ke tukang servis, bisa diperbaiki sendiri bosku. Nah ini untuk mesin cuci ini tidak bisa spin bos. Nah akhirnya saya coba untuk membongkarnya, apa itu penyakitnya. Nah saya coba bos, saya cari, ternyata ini juga ada bau hangus ya. Untuk mesin cuci bau hangus juga bisa, itu sama, penyakitnya sama bosku. Nah di sini bosku, biasanya itu tempatnya ada di perkabelan. Jadi jangan kemana-mana dulu bosku, jangan ke dinamo ataupun ke dinamo spin atau dinamo cuci bos, jangan dulu. Kita cek perkabelan dulu. Nah ini dia, saya temukan bos, di dua mesin cuci ini, yang satunya pertamanya bau hangus, ternyata penyakitnya di sini nih. Nah kalau ada soket, biasanya soketnya kebakar atau kabelnya yang kebakar bosku. Nah ini dia, yang punya saya ini bosku, ternyata soketnya kebakar. Jadi kabelnya itu hampir saja itu konslet atau jadi satu bos. Jadi di sini ada warna abu-abu atau apa ya, kayak biru, putih, merah sama hijau ya. Biru, putih, merah sama hijau itu ya bosku ya warnanya. Ini biasanya kabel ini terjalur ke kapasitor bos. Jadi kalau bosku punya putarannya lambat, itu bisa karena kapasitor, bisa diganti. Nah itu diganti yang baru bos. Dan untuk kalau tidak bisa spin, itu biasanya di perkabelan dulu. Jadi jangan kemana-mana dulu bosku ya, kita cek perkabelan dulu. Nah dua-duanya mesin cuci ini ternyata yang satunya itu awalnya kapasitor, yang katanya tukang servis, saya coba panggil tukang servis, itu dia itu bilangnya dinamo bos, dinamo spin harus digantilah, dinamo cuci harus digantilah. Nah itu dia bilang sih dinamonya yang kebakar bos. Ternyata tidak bos, saya coba itu perbaiki sendiri. Saya coba lihat-lihat, saya pelajari. Ternyata di situ ada kabel ya bos ya. Kabel yang jurusan kapasitor itu awalnya kabelnya tidak kelihatan bos. Akhirnya saya coba belikan kapasitor. Dia muter, dia oke untuk beberapa minggu. Cuman setelah satu minggu, bukan beberapa minggu ya, setelah satu minggu kok baunya jadi kayak ada plastik kebakar gitu bos. Akhirnya saya bongkar. Saya lihat bos, ternyata di dalamnya itu ada kabel yang kebakar yang jurusan kapasitor. Nah, untuk mengetahui kabel tersebut ya, itu diawali dengan ada kabel yang panjang bos. Jadi kabel itu dibuat lingkaran panjang, yang kalau kita pikir itu tidak ada fungsinya sih sebenarnya. Kabel itu ngapain juga sih kabel itu dibikin panjang terus digulung sebanyak itu? Nah ngapain nggak langsung diputus di situ aja, dipendekin? Nah ternyata bosku, kabel itu fungsinya untuk menyetabilkan bos. Jadi kalau itu diputus, nanti akan terjadi jegrek di meteran kita. Nah ternyata itu yang sering kebakar bos. Nah ini contohnya punya saya nih.
Saya coba lihat ternyata kabel yang soket jurusan kapasitor itu tadi itu yang kebakar. Karena saya tidak punya soketnya lagi dan saya juga males untuk beli ya, terus lebih aman juga tidak memakai soket, bos. Nah, jadi saya langsung putus, saya potong, saya rapikan, bos ya. Dan jangan lupa untuk warna kabelnya harus sesuai ya. Untuk yang warna biru ketemu dengan warna biru, yang merah ketemu dengan warna merah, putih juga ketemu warna putih, yang terakhir hijau itu ketemu dengan warna hijau, bos. Jangan sampai ketukar, nanti akan terjadi konsleting. Nah gitu, bos. Jadi bos-bosnya kalau punya permasalahan seperti ini, jangan kesusu dibawa ke tukang servis. Coba cek-cek dulu, karena kalau kita ke tukang servis itu rata-rata pasti yang berat-berat buat yang bilangin. Yang berat-berat, bos ya, maksudku yang berat-berat yang dibilangin biasanya dinamonya kebakar. Kan ada 2 dinamo tuh. Itu kalau beli lumayan, bos, mahal. Jadi kita cek dulu. Dan kemungkinan besar kalau kabel tersebut itu nempel ke bodi, itu terjadilah kebakar seperti ini. Nah, ini masalahnya, bos. Kalau tidak menempel ke bodi, itu biasanya soketnya yang kebakar, bosku. Nah, oke. Permasalahan pertama yang ini, bos. Jadi kita itu teliti dulu. Nah, kayak ini ya. Ini kebakar, bos. Ini soketnya yang kebakar, yang hampir kabel tersebut menjadi satu antara merah, putih, biru, dan hijau itu hampir menjadi satu. Nah, untuk pengamanan setelah kita sambung, nah, kita kasih ini, bos. Kasih selang lah, selang air yang biasanya buat selang air itu kita tutupi biar aman, bos ya. Biar tidak terjadi konsleting antara kabel yang satu dan yang lainnya, bosku. Nah, ini, bosku ya. Jadi ya dicek dulu lah eman-eman, bos, uangnya. Eman-eman. Segala penyakit daripada mesin cuci tersebut rata-rata seperti ini, bos. Rata-rata seperti ini. Ya, kita bisa kerjakan sendiri di rumah. Juga lebih irit, bos. Sekalian nambah ilmu lah, nambah wawasan. Jadi, bos, setelah semuanya itu kita rapikan, kita kembalikan nanti seperti semula. Dan jangan lupa dicek lagi yang lain, bos. Barangkali ada kabel lagi yang biasanya itu kebakar kecil, terus terkelupas, nyentuh bodi atau nyentuh yang lain. Itu yang menyebabkan mesin cuci kita itu bau hangus, tidak mau muter, dan tidak mau spin, bos. Nah, seandainya ini pun nanti putarannya lemah, kita cuman tinggal mengganti kapasitornya saja, bosku ya. Mengganti kapasitornya saja. Nah, oke, bos. Kita rapikan ya. Sekalian kita bungkus plastik, bos ya. Kalau bisa yang lebih tebal lah, biar lebih aman dari air. Ini kan biasanya banyak air yang melewati kabel-kabel ini, bos, yang dari luar. Biasanya kalau kita numpahkan air di atas tuh, dia akan masuk ke kabel-kabel ini, bos. Jadi rapikan, diamankan, dibungkus plastik lagi yang rapi. Nanti kita simpan, bos, di tempat yang tidak menyentuh ke bodi atau ke tetesan air tersebut. Oke, bosku. Jadi sambil dicek-cek ya, sambil diperhatikan apa kerusakan daripada mesin cuci kita itu. Nah, ini, bos ya. Sekarang kita akan merapikan. Nah, ini kita lihat jalur kabelnya ya. Jalur kabel ini, nah itu yang saya maksud warna coklat itu. Nah, itu warna coklat itu kabel yang gulungan banyak itu, bos. Itu sebenarnya kalau secara logika, ngapain ya pabrik buat sampai gulungan banyak itu, padahal itu cuma satu jalur ke kapasitor, bos. Nah, sebenarnya itu fungsinya itu tadi, buat menyetabilkan arus listrik. Jadi tidak mudah jeglek. Nah, ini sekarang kita akan tes, bos. Apakah mesin tadi ini sama, bos ya. Bobel ini yang satu yang politron. Ini penyakitnya sama seperti itu tadi. Nah, kita akan tes apakah dia sudah bisa spin setelah kita perbaiki perkabelan tadi, bos ya. Nah, oke, bosku ya.
kita tes secara perlahan-lahan apakah berhasil, bos. Nah, biasanya kalau pas spin tuh, bos, bila angka sudah di angka 7, kalau mesin cuci itu tidak mau spin, dia akan berhenti atau mati, bos. Nah, ini dia. Ini sudah di angka, masih mulai ya, dari angka detik 8 ya. Nanti setelah ke angka 7 dia akan mulai berputar perlahan-lahan, habis itu cepat, bos. Itu. Nah, ini, bos, perhatikan ya. Tadinya ini tidak bisa muter. Ini sama ya. Polytron ataupun Samsung penyakitnya sama, bos. Isinya sama, cara kerjanya juga sama, bosku. Itu untuk yang satu tabung, bosku. Jadi yang otomatis, yang bisa nyuci, meras sendiri ataupun spin sendiri. Nah, ini dia sudah mulai berputar, bos. Perhatikan baik-baik ya. Ini sudah mulai beroperasi, bos. Yang tadinya tidak bisa, ini sudah bisa. Oke, bos. Kali ini, yang ini, bos, untuk memperbaiki mesin cuci yang putarannya lambat. Biasanya kalau kita itu nyuci ya, itu putarannya itu lambat, bos. Itu penyakitnya cuma di sini. Nah, ini ban bel namanya. Ban bel ini kalau sudah kendor ataupun sudah mulai keras, bos ya, mending diganti. Ini saat ini malam, bos. Jadi saya tidak sempat untuk membeli ban belnya. Jadi saya kencengin dulu. Kalau bisa diganti saja, bos. Ini sudah lama juga. Oke, bosku. Oke. Nah, ini caranya. Tempatnya di sini. Nah, di sini ada setelan, bos. Jadi ini bisa mengendorkan atau mengencangkan. Nah, kita putar ke arah kiri, bos, berlawanan jarum jam ya, untuk melonggarkan baut-baut tersebut ya. Kita longgarkan dulu. Ini ukurannya kalau nggak salah ini. Oh ya, ini ukurannya 14, bos. Ini ring 14. Jadi baut 14 ya. Nah, kita kencengi. Yang tadinya kendor, kita tarik ke bawah, bos ya. Nah, kita tarik ke bawah. Habis itu kita kencangkan itu ban belnya, bos ya. Jadi untuk mesin cuci yang putarannya lambat, nah, kita bisa perbaiki di sini. Nah, ini untuk mesin cuci Samsung, bos. Ini ban belnya. Nomornya M22 ya. Jadi kalau kalian punya mesin cuci wobble, tidak tahu ukuran ban belnya, itu ukuran ban belnya yaitu M22. Karena ukuran ban bel itu tidak sama, bos. Ada yang 20, 22, 26, 28 dan seterusnya itu. Nah, ini, bos, untuk cara membersihkan mesin cuci yang kotor. Itu. Ini saya bahas tuntas semuanya. Jadi dalam satu video ini semua dapat, bos, ya. Jadi maaf kalau kepanjangan, tapi semuanya saya bahas tuntas biar kalian itu menghemat atau bisa memperbaiki sendiri atau bisa membersihkan sendiri mesin cuci yang ada di rumah. Nah, ini untuk mesin cuci Polytron. Kita buka yang tadi yang tutup kecil tuh, tinggal dicongkel saja. Terus kita buka itu murnya, mur bautnya yang ada ringnya, jangan sampai hilang, bos. Di mur itu ada ring kecil. Itu untuk memperkuat, bos ya. Nah, tinggal tarik-tarik aja. Di situ di baut itu, di baut kecil itu, baut 8 itu ya, itu ada ring yang modelnya apa ya? Kayak kipas itu. Jadi kalau itu hilang, nanti kalau pas dipasang lagi itu tidak tidak kuat, bos. Jadi kocak gitu tutupnya. Nah, ini untuk mesin cuci Samsung. Nah, Samsung wobble tadi. Cara membersihkannya ini juga sama. Kita congkel yang kecil tadi. Nah, karena ini beda, yang satunya pakai emor, yang ini pakai baut, bos. Ini baut 10 ya. Kita pakai kunci kunci T 10, bos, untuk membukanya. Itu beda ya. Yang satunya pakai mor baut, mor yang pakai
obeng bukannya, yang ini pakai kunci T yang ukuran 8 bos. Nah, jadi ini kan dalam keadaan kotor, ini sudah saya bersihkan semua. Nah, dipasang lagi, dikembalikan seperti semula bos. Jadi bersihkan aja lah, dicuci atau dilap lah, yang penting bersih, nanti bisa dibuang bos kotorannya tadi. Nah, kita lap pakai Kanibo, kan enak bos, bisa diserap itu kotorannya. Kalau sudah bersih, mesin cuci enak, cara nyucinya juga bagus, terus hasilnya juga bagus bos. Nah, ini untuk mesin cuci Polytron, sama bos, saya lagi ngecek karena ini putarannya mesin normal, saya cek juga, takutnya ini putarannya lambat. Nah, ini hasilnya. Awalnya mesin Samsung ini, nah ini belum saya ganti ban bel. Kalau saya ganti ban bel, ini akan lebih cepat putarannya, itu bos. Nah, ini bos hasilnya yang saya kencengin tadi. Awalnya tidak muter, istilahnya muternya lambat sekali bos. Nah, itu untuk mesin Polytron yang normal. Nah, harusnya normalnya putarannya itu 2 kali bos, seperti itu. Nah, itu jadi dia berputar 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Jadi untuk mesin cuci Samsung tadi saya tinggal ganti ban bel karena ban belnya juga sudah sangat keras gitu bos. Jadi putarannya masih kurang lah, karena kurang sedikit gitu. Nanti saya akan ganti baru bos. Nah, bos ya. Ini bos, nah ini mesin cucinya. Dia ada 2. Ini lagi operasi semua. Saya tes kedua-duanya. Gimana hasilnya? Ternyata semuanya sudah bisa. Spin bisa, bilas bisa, nyuci juga sudah bisa semua bos, sudah normal. Nah, ini putaran Samsung yang tadinya putarannya lambat nih, ini putaran bilasnya bos. Ini putaran bilas, cepat bos, kuat sekali putarannya. Nah, ini untuk putaran bilasnya bos. Nah, perhatikan, sekuat itu bos. Tuh, itu cuman ada di ada penyakitnya, ada 2, yaitu kabel sama ban bel tadi. Jadi jangan keburu bos ya, keburu ke dinamo. Jadi belum tentu dinamo itu, meskipun ada bau hangus, jangan ke susu ganti dinamo bos, cek kabel dulu gitu ya. Nah, jadi kita bagi-bagi ilmu lah gitu. Jadi barangkali ada teman-teman yang punya masalah sama dengan punya saya, penyakitnya cuma di situ bos. Nah, ini dia lagi proses spin bos. Proses spin yang tadinya tidak bisa, dengan memperbaiki kabel itu akhirnya sudah bergetar hebat bos. Oke bosku, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Barangkali ada masukan, silahkan bosku ya. Terima kasih bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.